pertama yaitu mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah perangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan dan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Fungsi dari kurikulum yaitu sebagai panduan bagi guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Kurikulum berisi tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan struktur organisasi yang menjadi landasan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum dapat dilihat sebagai pedoman yang secara menyeluruh, mulai dari apa yang dipelajari atau isi pembelajaran, bagaimana cara mempelajarinya atau metode pembelajaran, serta bagaimana cara mengukur atau menilai hasil pembelajaran tersebut atau evaluasi. Kurikulum sendiri memiliki beberapa elemen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu pernyataan yang merumuskan tentang apa yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tersebut. Tujuan pembelajaran bisa bersifat umum dan bisa bersifat spesifik. Yang kedua yaitu isi atau bahan ajar. Isi dari pembelajaran yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum tentu harus disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara-cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yaitu penilaian atau pengukuran sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Baik, yang kedua yaitu mengenai penyebab berkembangnya kurikulum. Ada beberapa penyebab berkembangnya kurikulum. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentu harus menyebabkan kurikulum harus berkembang untuk menyesuaikan akan perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Materi dan metode yang relevan di masa lalu mungkin sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Itu sebabnya kurikulum perlu dikembangkan agar sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Yang kedua yaitu kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Misalnya dunia industri memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Tentu kurikulum harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki keterampilan tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu menyebabkan kurikulum harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah seringkali melakukan kebijakan dalam dunia pendidikan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu harus disesuaikan oleh kurikulum. Kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya yaitu tuntutan globalisasi. Tentu di dunia pendidikan tidak hanya terjadi pada satu negara saja, melainkan banyak negara yang melakukan pendidikan atau meningkatkan pendidikan. Tentu kurikulum harus dikembangkan agar mampu menciptakan siswa yang mampu bersaing di dunia internasional. Selanjutnya yaitu dinamika peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang terus berkembang secara fisik, emosi, dan intelektual. Ini menyebabkan kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan psikologis peserta didik tersebut, atau kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Kurikulum tentu mengalami perubahan karena adanya evaluasi. Evaluasi sendiri yaitu penilaian atau pengukuran sejauh mana kurikulum yang telah ada sebelumnya telah mencapai tujuannya. Baik, itulah beberapa penyebab dari berkembangnya kurikulum. Jadi dapat saya simpulkan bahwa mengembang kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Kurikulum tidak bisa statis, melainkan kurikulum itu terus berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman. Tuntutan globalisasi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan siswa. Tanpa adanya perkembangan yang berkelanjutan, tentu pendidikan gagal dalam menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.